nyangka bahwa dia Caimin, oh lu ternyata cukup akrab ya Ji. Maksudnya bukan cuma kenal yang cak, bukannya gitu-gitu doang kan. Nah dari situlah dia baru masuk segala macem kan. Kayaknya memang dia pengen ke situ ya. Mungkin sih ke real DPR gitu ya someday ya. Tapi Ji, gua saran sih ijazah Jokowi aja dipermasalahkan, apalagi ijazah Nggak dipermasalahkan kan nggak punya. Emang nggak ada, saya nggak ada ijazah, orang saya STM aja. Ini ada ijazah SMP terakhir kalau Halo, ketemu lagi di Talk of Life bersama Seminot Slimboy dan Rindra Danantara. Kali ini bersama Oza Rangkuti. Yeay, akhirnya saya penonton ini Talk of Life ini. Saya juga penonton Anda. Hampir semua episode saya tonton kecuali yang Aji itu saya skip. Saya nonton juga itu. Gue bingung ya, Haritanu dan Surya Paloh tuh saling nonton juga nggak ya? Gue nonton Metro nih, gue nonton RCTI. bisa jadi. Jadi kalau ketemu tuh, gue nonton nih. bisa jadi. Saling support juga ya di circle mereka ya. Iya. Sebenarnya Rangkuti itu Mandailing ya? Iya, marga Batak itu. Tapi lu udah nggak relate ya kayaknya. Gue sebenarnya karena gue dari kecil udah di sini sih Om. Orang tua dari kecil di sini juga. Orang tua juga, kakek saya aja yang masih ngerasain di sana kayaknya. Di Belanda, Bung. Di Belanda di mana? Medan. Tapi maksudnya pada waktu itu masih ada Belanda. Iya. Nah, ini majas koreksio, jadi kesalahan yang disengaja. Enggak. Emang salah. Tadi gue mikirin itu, kakek gue masih ketemu sama Belanda. Iya. Oh, jadi lu udah nggak relate dengan budaya Batak Mandailing. Iya sih sejujurnya. Nggak, bahasanya juga nggak bisa juga, apa juga nggak bisa juga. Nggak bisa ya. Kalau kamunya sama Pak Sam deket gak? Kalau gue Kristen tuh ada untungnya, karena biasanya orang Kristen walaupun lahir di sini, karena kami gerejanya gereja Batak, masih tetap relate dengan budaya Bataknya. Mau nggak mau tahu gitu ya. Batak Kristen kan rata-rata masih relate kan, walaupun dia kelahiran Jakarta. Iya sih. Iya benar. Gitu. Jadi karena gue di gereja itu ya. Ya. Gitu. Ya, jadi masih ikut lah, di situnya masih ada bagusnya lah. Ya, Masih relate ke situ. Oke. Masih ada manfaat. Jadi manfaat ini ya. Udah tadinya gue mau ngebahas soal marga Rangkuti dulu, jadi nggak usah ya. Kurang relate gue itu. Lu nggak tahu apa? Siapa tuh pengamat politik yang Rangkuti? Ray Rangkuti. Kenal. Enggak, tapi gue sering di mention bang, nih bapak lu bukan brengsek, marganya aja sama, tolong dong. Kayaknya si Tohang juga banyak nggak lu ini si Reger juga banyak nggak lu cocok. Soalnya Ray Rangkuti ini lagi lumayan sering viral juga karena dia vokal ke pemerintah. Iya ya, Ray Rangkuti ya. Iya sih. Dan bukan marga yang umum juga, jadi mungkin dikira kenal, satu circle gitu ya. Iya. Itu yang gue lagi rada-rada sebel tuh, dibilang anak Ray Rangkuti sama dibilang mirip Mayor Teddy, itu gue mulai terganggu nih awal-awal. Lumayan. Karena ada yang DM gue, formatnya nanya Bung, kayak bang, kok lu mirip Mayor Teddy gitu. Seakan-akan gue ada jawabannya, atau itu gue sengajain gitu kan. Seakan-akan gitu. Kayak itu bukan yang gue rencanakan. Ini gitu. bukan sebab akibat. Bukan sebab akibat. Enggak lah, gantengan lu jauh lah. Iya. Mana itu juga. Enggak, itu tuh ya penderita katarak kayaknya yang nanya itu tuh. Lebih keker dia. Berkecamuk juga nih di otak gue pertanyaan banyak nih Bung soal ini. Oke. Pertama, sebenarnya gue tuh nggak pernah bilang bahwa gue silam dari stand up comedy secara full lah, tapi memang gue nggak actively selling myself. Iya. Tapi salah satu show besar yang menandai gue comeback lah di dunia stand up comedy, terutama di yang politik, skena stand up comedy politik, itu show-nya dia. Petrus kan? Petrus. Ini nih enggak. Jadi show Petrus ini dia yang gendong. Oke. Dia yang gendong gitu. Iya. Ya karena siapa yang mau nonton gua saat itu ya? Siapa yang mau nonton gua saat itu? Siapa yang mau nonton Aji saat itu? Itu kalau itu kayak sampai sekarang Om, siapa? Makanya berpartai ya. Aduh, berpolitik. Daripada bercanda berpolitik. Terus gua berpolitik. Terus dengan Aji dan sebagainya gitu. Gua udah tahu lu. Iya. Terus gua lihat di X, di Twitter waktu itu lu udah follow gua. Iya. Ini orang lebih terkenal dari gua kok follow gua gitu. Gua follow back lah. Iya. Apa sih karena gini, Oja yang kita kenal kan ngomongin selatan-selatan, Rin. Betul. Tiba-tiba punya show khusus soal politik. Apa sih?
Itu kan ibaratnya kayak Stevie Item punya band pop tapi punya band metal juga om. Gitu aja kan ibaratnya kan. Dia di Dead Squad aktif, di Andre and the Backbone juga ini dia. Seperti Marcel. Seperti Marcel, Pupen. Tadinya kan dia Pupen gitu. Terus dia duet juga dengan Shanti gitu ya. Iya. Nah, tapi emang Aji juga sih yang pada awal yang ngajakin ke Petrus tuh pada waktu itu kan sebenarnya job total politik sebenarnya awalnya. Kita berdua itu ngonten di Totpol dan tractionnya gede pada waktu itu, akhirnya kita bikin sendiri karena apa gue lupa. Nah akhirnya ya nggak terlalu segede waktu kita di Totpol, gue akuin viewersnya baru lagi Jadi kita artinya bikin event. itu Totpol juga masih kecil ya? Totpol iya, dan mereka masih pengen ada komedi pada waktu itu di Masih di Totpol. bawah 100.000. Kayaknya iya deh waktu itu. Gue juga Totpol ya. diundang kayaknya yang syutingnya tuh cuman di kafe gitu, dia bawa soundcard sendiri. Iya, Kayak gitu kan? Masih kayak gitu Totpol. Sampai kita bikin Petrus 1 tuh masih bareng sama Totpol. Yang Om Semana apa Petrus 2 ya? Petrus 2 yang ada Caimin terus Anies Baswedan gak datang. Caimin pun pada waktu itu masih rada-rada indie ya, maksudnya belum yang se-mainstream setelah capres gitu kan. Dia masih gabung sama Prabowo, belum ke Anies. Betul, Belum ke iya. Itu. Iya. Karena akhirnya juga balik lagi lah. Ternyata transisi aja ya. Ternyata transisi aja. Biasa lah kan, namanya tongkrongan kan kadang kita ternyata enakan tongkrongan yang lama kayak gitu Pak Sem. Tapi yang di Petrus 2 itu udah bisa ngumpulin, tahu nggak? Di situ ngumpulin Budiman Sujatmiko, ada Caimin, ada Kemal, ada Patra. Betul. Ya. Kemal Patra satu frame aja tuh. Pada waktu itu masih gampang. Jadi itu acara luar biasa. Dan ada Yang Lex nonton kalau nggak salah itu Yang ya. Lex nonton. Karena Bang Patra kayaknya ada jokes ke Yang Lex apa gitu ya. Terus gue ya. di situ bayangkan Ferry Amsari itu diledekin sama dia anjir. Karena emang belum ini, Bung. Sekarang belum kan stripping stripping gitu ya. Dia itu sekarang pesugihan podcast politik. Kacau. Iya. Walaupun gue gak mau seperti Aji yang mendeklar bahwa kami yang mengorbitkan Bang Ferry ya. Itu agak pick me tuh Ji. Gue gak mau. Tapi mampus dia diserang di situ. Iya, karena kan ya udah Caimin Budiman. Nah, terus kalau nggak salah satu jokesnya gitu kan kayak, Ji dia ini siapa? Pengamat politik Bang. Ya kalau cuma ngamatin nih orang-orang ini juga ngamatin semua gitu. Kenapa dia harus di sini bareng kita? Setelah itu ternyata Bung Ferry ini banget naik. Gue inget tuh pertanyaan lo. Iya kan? Waktu di kampus ikut eskul apa aja? Kurang ajar. Ferry Amsari sekarang kalau diundang lu pertanyaan gitu lu digeprok lo. sama fans dia udah punya grupis sekarang. Sekarang pesugihan podcast ya dia. Wancoynya politik bisa dikatakan dia ya. Iya, bener. Dia sangat populer lah dan sangat mudah diterima ternyata. Iya. Saudara saya tuh semuanya suka sama kalau udah Ferry sudah ngomong. Ya gini, sebenarnya dia head to head sama Rocky Gerung saat ini. Iya sih, dia bisa jadi kayak second layernya mungkin ya kalau Rocky Gerung nggak bisa. Kalau menurut gue sekarang dia udah challenge Rocky Gerung. Ini karena mungkin pandangan politiknya masih agak-agak sepihak gitu ya. Iya. Kalau berlawanan seru itu. Iya, belum pernah ada yang bikin acara debat ya dia lawan Rocky Gerung gitu ya. Enggak, mereka berteman sih. Tapi event aja om gitu. Ya udah nanti Petrus 3 lah. Nah, gue pengen yang gitu-gitu sebenarnya Bung. Kita gua sama aja jadi moderator gitu kan, dia debat atau apa kan. Iya. Jadi Petrus itu sebenarnya udah mati atau enggak sih? Gak tahu, tapi gue kan baru-baru ini syuting sama Aji lagi. Gue juga bilang kayak Ji, gue juga kangen konten sama lu, tapi jangan sepolitik dulu deh gitu, jangan sekritik dulu karena kita belum tahu nih yang sekarang nih, rezim yang sekarang tuh kayak gimana kan belum kebaca om ya kan. Tapi lu mau datang ke Talk of Life, gue nggak terlalu kritik kan bagi lu di sini. Enggak, ini kan kita ngobrol doang. Tapi kalau Petrus dulu kan ada berita apa kita cengin, ada apa kita cengin gitu. Gue nggak akan kayak gitu karena itu basi juga sih, itu jadi kayak current isu komen doang kan. Iya, komentari doang. Iya, kalau ini memang ngobrol-ngobrol bahwa lu punya pandangan politik seperti apa. Kenapa lu bisa bikin Petrus itu juga? Iya. Seorang Oza yang sangat selatan itu belum dijawab tuh. Iya, kenapa gue bikin Petrus ya? Itu yang tadi tuh Andre dan Backbone dan Dewa itu. Iya, dan itu Aji yang ngajakin dan memang itu awalnya kerjaan untuk di Totpol. Jadi Aji yang dapat penawarannya dan dia milih gua waktu itu untuk ditandemin gitu. Ya itu kan sempat ada semacam playlistnya juga kan di Kelakar. Di Kelakar ya ada. Dan kalau lu lihat ya,
yang di playlist Petrus itu kadang suka ada aposnya. Iya, jadi tamu sastra juga pernah. Iya, terus artinya tuh orang itu udah gede masing-masing. Gitu. Tinggal Aji doang. Semoga. Tapi sebenarnya cuman dapat dimarahin Rocky Gerung. Iya, udah 2 jam diomelin Rocky Gerung nggak ini ya. Tapi jangan gitu loh. Aji kalau memang nanti fokus di politik 10 tahun lagi jadi menteri, kita nyembah-nyembah job tuh ke dia. Nah, Siapa tahu. gue sebenarnya memimpikan, gue pernah bahas sama sastra juga, kita sebenarnya ada pengennya juga untuk dia someday ada di DPR asli gitu. Iya. Jadi nickname Aji DPR ternyata pada akhirnya real menjadi, dan kayak villain story-nya udah make sense nih. Dia dulu ada video dia kritik DPR segala macam. Kita jadi Background story-nya udah masuk akal. Iya, masuk. itu kayak rapper apa yang Fuck the Police itu? NWA. NWA kan salah satunya sekarang main film-film tentang polisi itu si siapa? Oh gitu ya. Ice Cube. Oh ya, Ice Cube ya. Bener. Iya bener. Itu kan dikritik juga kan sekarang. Iya. Lo fuck the police mainin. Baru sadar gue. Baru sadar gue iya juga. Aji itu nanti jadi Ice Cube tuh. Iya, dan kita punya teman dekat akhirnya di dalam DPR Gua kan. rasa bener, bisa bener. sih. Gua rasa bisa lah minimal di DPR. Tapi ya saya juga kaget sih, udah sekian belas tahun itu belum ada stand up komedian yang menjadi politisi bener-bener gitu loh. Yang full time gitu maksudnya. Full time kan yang paling nyaris ya si Cak Lontong itu. Cak Lontong. Iya, Cak Lontong komisaris sih itu, tapi komisaris sih. bukan politisi. Kalau Ini apa si Marcel kan? Marcel. Ya, Iya. pernah mencoba tapi belum. Kalau kayak Mongol di PSI itu sebenarnya ngapain sih, Bun? Kayaknya Caleg dia deh, caleg. Nyalek ya waktu Nyalek itu. di PSI. Tapi Belum ini kan, bukan DPR atau DPRD itu kan. DPR pusat itu. ya kan, enggak. Jadi ya belum kayak belum ada yang duduk di posisi gitu kan? Tapi gua rasa sih kalau misalnya Panji mau itu udah pasti jadi. Pasti diterima. jadi, pasti Iya. jadi. Kan ini kan masalah nggak maunya. Iya. Iya. Soalnya kan kalau kita bukan menjudge ya, kalau artis-artis atau seniman-seniman lain itu kan ini semacam career path. Bukan, kalau menurut gue ya. Iya, ke arah sana maksudnya gitu Ya, ya. jadi bukan, ya gue bukan menjudge mereka, tapi ini pendapat gue lah sebagai netizen. Iya. Lebih ke untuk kebutuhan dia dibandingkan kebutuhan masyarakatnya. Oh, ya lebih tentang dia sebenarnya Iya, lebih tentang gitu dia kalau masuk gitu. ke DPR. Ya, ya. ini gue apa nih, stripping udah nggak ada, apa ya udah gak nyalek deh gitu. Iya. Karena kan misalkan ada komika yang jadi DPR dan itu Aji kan, selain kayak ya gue juga dekat dan betapa plot twist dari banyaknya komika ternyata Dia, Aji yang beliau, masuk ke iya kan, Aji. drop out STM ini bisa masuk ke pemerintahan kan, gue kayak wah ini gokil banget nih gitu. Ya itu dia bilang loh di sini. Bilang dia di sini Iya, kan. bawa STM-nya aja drop out, lu STM kok drop out. Makanya. Tapi lu kan- ngapain Ji, gue bukannya bilang gitu. tinggal datang UN doang. Iya. Kok masih di DO? Soalnya gue ada temen gue yang STM budut itu nggak pernah datang ini, nggak Lulus kan? Lulus. Iya. Ya, ini kenapa nggak lulus? Kalau lu Spesial. drop out lab school atau apa, oke Iya, lah gitu iya, kan. Ini kok lu drop out STM Ji, itu yang gue pertanyakan. itu tuh. voluntary nggak mungkin Voluntary. karena sesuatu gitu, Iya. kayaknya enggak gitu loh. Heeh. Ya. Nggak, terus waktu dia memutuskan ke dunia politik, itu dia ngobrol nggak dengan lu? Kayaknya enggak, dan itu masuknya juga seamless ya, kayak tiba-tiba dia kenal siapa. Itu pas yang Petrus 2 juga kan gue belum terlalu nyangka bahwa dia Caimin, oh lu ternyata cukup akrab ya Ji. Maksudnya bukan cuma kenal yang cak, bukannya gitu-gitu doang kan. Nah dari situlah dia baru masuk segala macem kan. Kayaknya memang dia pengen ke situ ya. Mungkin sih ke real DPR gitu Iya, ya someday ya. Tapi Ji, gua saran sih ijazah Jokowi aja dipermasalahkan, apalagi ijazah Nggak dipermasalahkan kan nggak punya. Emang nggak ada. Saya nggak ada ijazah, orang saya STM aja. Ini ada ijazah SMP terakhir kalau bener. Nah itu Nggak kita bakal perlu, ada. kayaknya SMP nggak boleh deh. Nggak boleh ya, Nggak boleh. Jadi artinya lu harus kejar paket dulu nanti. Iya benar-benar. Seperti giring itu udah ada jalannya tuh. Tuh giring akhirnya jadi wamen dengan kejar paket-paket itu kan. Oh. Dia juga DO ya. DO dia nggak naik 3 kali kalau nggak salah waktu SMP ke SMA. Hat-trick. Oh, ini nggak naik 3 kali. Bisa sekelas sama saya tuh karena dia nggak naik 2 kali kalau nggak salah. Nah, terus SMA-nya tuh nggak lulus dia. SMA yang kalau nggak salah ya, tapi yang 3-4-nya nggak lulus. Terus habis itu kejar paket ke Paramadina, terus DO lagi. Nah, satunya kurang tahu UT kayaknya. Oh, Terus iya. terbuka. UT. Iya. Iya. Ya udahlah, kita Nggak doakan apa-apa Aji. kan, yang penting itu path-nya udah ada sebenarnya, Iya, udah ada asal contoh. mau. Udah ada contoh untuk Aji kan kalau dia Iya. mau menjalani path yang sama gitu. Tapi
Petrus ini sendiri mau dihidupin nggak? Nah, gue juga belum tahu nih Om Seme, kalau misalkan gue memang comeback sama Aji, apakah kita mau bikin IP baru atau ya udah Petrus aja comeback. Dan gue juga harus nanya ke mungkin anak-anak Lakar dulu, ini boleh nggak gue tayangin di YouTube gue misalkan? Iyalah, si boleh lah. Petrus ini, boleh lah ya. Boleh lah, orang subscribernya masih 7.000. Ngapain disayang-sayang sih gitu ya? Lo collabin aja lah udah. Oh iya benar, collab pas saya sama Kelakar ya. Iya gitu kan, kalau kesel aja udah 300 ribuan ya. Iya, udah Kita 389. ngobrol. Nah kalau kesel aja sebenarnya project lu sendiri atau gimana? Sendiri diisinya aja, gue ada ngajak tamu-tamu atau kayak nomaden bareng Sastra sama Apos Oh kan. jadi di kesel aja Segmentasinya. ada playlist lagi. Iya, ada segmen-segmennya gitu. Oh, kalau yang nomaden tuh sama Sastra. Sama Sastra sama Apos. Pos. Heeh. Gila, orang-orang gede semua. Tuh kalau diundang nggak ke kesel aja red card udah gede tuh. Kalau sama lu tanpa red card ya. Kan kita emang merintis bareng Iya dulu. bener Om. ya, besar bersama, keren. TikTok bareng kita, TikTok bareng. Iya. Sekarang paling gede di antara kalian bertiga Apos kali ya? Sekarang Apos. saat ini ya. Kalau di followers IG memang Apos yang paling banyak. Itu tuh dia bisa mengkapitalisasi itu nggak sih? Apos bisa lah. Bisa. Brand deals gitu-gitu, attendance gitu jalan dia. Sering viral juga. Mm-mm. Tapi dia katanya sekarang lagi sulit tuh. Kalau dia gitu loh, kalau dia ya tahu. Iya sih, Apos juga ya dia kan banyak segmennya, ada yang pungli, ada yang apa, jadi Dapat ya aja. dapat aja dia yang gitu-gitu. Ini telat sih, harusnya promo yang kabinet bayangin lewat Apos gitu. Biasa Oh. kita dipalakin gitu. Iya, Gitu kan, padahal kan. iya. Waktu itu tinggal meninggal juga gitu kalau nggak salah promonya waktu premier ada Apos kayak pura-pura apa izin Iya, apa si gitu. Ernest dipalakin kalau nggak salah. Iya sama dia. kan? Oh, pas syuting, ceritanya syuting gitu. Enggak, pas lagi premier Iya, dia oh kayak iya. ini udah ada izinnya belum nih Iya, gitu-gitu. ini kita maaf kata aja kan. Kita kan Iya, dari dia- istilah kata. Istilah kata. Tapi itu Apos itu yang nyangka dia preman beneran juga ada. Ah, pasti. banyak banget, di Facebook. Iya. Banyak banget di Apalagi Twitter. temen yang gondrong-gondrong gitu. Terlalu meyakinkan soalnya. Kalau yang gondrong-gondrong ini bener-bener, oh ini dapat dari mana? Gitu. Iya, terlalu meyakinkan. Tapi dia pernah tuh yang katanya nganterin Aqua kemana gitu. Itu tapi ternyata story juga kan. Ternyata tuh nganterin Aqua ke tempat ormas, terus dia tadinya mau minta duit nggak jadi. Oh. Kayaknya dia ketemu sama temenan sama ormas beneran tuh. Terlalu dalam kayaknya itu. Ya gue juga pernah bikin sama Apos sama Livi Renata kayak gitu-gitu dikira asli juga di Twitter. Dikira asli karena emang dia mungkin secara outfit juga meyakinkan banget ya kan. Ya, potongannya bener-bener pas. Potongannya ini banget kayak gitu. Memang wajahnya gitu ya. Siapa? Nah, ada satu segmen favorit gua tuh sebenarnya bukan yang itu, Bung Rin dari channelnya Oja ini. Yang favorit gua tuh Deep Talk. Curhat. Curhatan pendengar, curhatan pendengar. Curhat tentang ini nih yang pernah itu tuh ani-ani. Korban ani-ani. Korban ani-ani speak up. Menurut Iya. lu itu bener atau dia- Ani-ani speak up jadi. Jadi Enggak, nggak ada dia korban korbannya. ani-ani. Dia Oh, jadi korban ani-ani yang speak up gitu Iya. maksudnya. Iya. Oke. Dan ya dia kayaknya pada waktu itu tidak tahu kalau ternyata pacarnya ini ani-ani Iya, gitu kan. yang ternyata Oh, kelaminnya agak berbau. Iya. Sampai- gitu. dia cerita begitu. Oh, Sampai iya. ke situ. Sampai Karena ke situ. anonimus, Bung. Jadi gue teleponan aja. Kan dia kadang orang kalau anonimus tuh lebih Lebih berani, nyaman lebih berani. ceritanya. Jadi ini si ani-aninya ini, pacarnya dia ini, dia belum tahu tuh ani-ani. Oke. Jadi setiap dia pipis keluar itu WC-nya bau banget. Iya. Oh, gitu? Terus ceweknya ini handphonenya 3 gitu-gitu kan. Oh, Itu terus tuh. habis itu gimana? Habis itu pada akhirnya ya dia cek aman sih dianya untungnya. Iya aman. Pokoknya itulah kayaknya ada masalah penyakit kelamin. dan Iya, sebagainya. atau apa gitu. Menurut lu itu benar atau agak-agak di hiperbolikkan? Kalau dihiperbolehkan mungkin, tapi kalau bohong gue rasa Enggak juga. nggak mungkin Om, ngapain dia bohong gitu. Toh kalau dia misalnya mau apa exposure kan anonimus juga. Tapi ada juga yang gua dari kota Purwokerto itu ya itu ya, yang dari kota mananya itu. Iya. Entah deh ya. Ini si ani-ani ini. Enggak si sih korban korban ini. ani-ani Oh. ini gitu. Gue juga nggak pernah cross check ini beneran apa enggak, cuman ya udah dia cerita ke gue dengerin yang aja dia gitu. itu apa posting IG-nya si ani-ani ini tapi ada gadunnya Iya gitu. gitu-gitu. Itu- Iya sih, itu yang lagi gua lagi mau rutinin juga konten Deep Talk memang. Kalau seru. butuh Bersih-bersih ini nggak keluarga. butuh ini nggak narasumber yang dari sisi gadunnya gue bisa provide tuh.
Aduh, menarik sih, belum ada sih itu. Ya, jadi ceritanya dibalik gitu. Reverse kan sebenarnya gua udah keluar banyak apa ya. Iya. Keresahan Gadun nih juga ada juga gitu ya. Gua udah keluar banyak, udah nyekolahin, dikasih mobil, dia masih jalan sama ya itu perlu. Oh, jadi Iya, ini iya. ininya, gadunnya ya. Dari Gadunnya, gue bisa provide kalau mau. Dari sisi Gadunnya kita nggak pernah denger sih selalu korbannya atau aneh-anehnya gitu ya. Iya, Gadunnya tuh korban juga. Gadun tuh korban juga. Jadi sistem ini tuh nggak ada yang baik. Kalau film tuh kayak gimana gitu. Semuanya kalah. Semuanya kalah. Kayak film-film Tarantino gitu. Iya. Iya. Semuanya dirugikan sebenarnya Pak Sam. Tapi memang itu sih Om Sam, gue juga pernah bilang, gue pernah bikin konten juga kan, kayak ini kayaknya aneh-aneh harus entah diilegalkan atau nggak diapain gitu, tapi nggak bisa didiemin gini. Iya. Gue ngerasa mungkin banyak orang ngelakuin korupsi mungkin karena Iya, betul. aneh-anehnya, karena kalau mungkin gaji aslinya gede, tapi Cukup sebenarnya kalau untuk yang keluarga aja cukup. dan tapi mungkin istrinya tahu gajinya dia kan. Iya. Jadi kalau tiba-tiba hilang, kok ini sekian hilang, Kemana nih? kemana nih? Dia harus punya side hustle. Nah mau nggak mau dia harus korupsi untuk bayarin si aneh-aneh ini. Iya, atau kayak Ferry Amsari dia stripping kemana-mana gitu. Iya, benar. Kalau itu kan masih ketahuan sama bininya. Oh, iya. Ini kamu syuting gimana duitnya Iya, ini? Nggak bisa ya itu yang nggak bisa. Harus yang bener-bener side hustle yang nggak ketahuan ya. Iya, gue bilang itu antara harus diilegalkan atau di weaponize oleh pemerintah. Kenapa nggak dikirim ke luar negeri untuk dia hunting Gadun di sana, terus potong aja 10% buat nyicil utang negara misalkan ya kan. Jadi devisa juga. Bisa. Dan Tapi ke negara-negara ex penjajah aja, Bung, ke Belanda, ke Jepang, ke Inggris. Tapi itu udah dilakukan sih. Udah ya? Pakai Ya, spy gitu. bukan secara langsung gitu, tetapi karaoke di Jepang tuh LC-nya orang Indonesia. Iya, benar kan? Kayak di Jepang kayak mungkin pijit-pijitnya juga orang. Iya. Jadi juga orang Indonesia juga ya. orang Indonesia. Tapi kalau ani-ani itu kan biasanya mindset sebenarnya, bukan pekerjaan. Bukan profesi ya. Bukan profesi. Iya. Gimana Kayak tuh? yang ani-aninya Yang diceritain ini? Ridwan Kamil kan bilang ani-ani yes selingkuh Ani-ani no selingkuhan Simpenan yes. ya, simpenan ya. Kan mindset itu kan Iya mindset. sih. Iya. Bukan profesi ya. Bukan profesi. Kalau mamanya kayak cerita kan kayak korban ani-ani, tapi dia nggak menceritakan ani-aninya pekerjaan apa, apakah dia cuma mahasiswa aja atau gimana sebenarnya kan. Iya sih, harus ditegesin dulu. Iya. Gimana bisa dilarang kalau mamanya itu bukan pekerjaan yang. Iya juga sih. Ya. Ani-ani itu Jelas. kayak aktivism. Dia bukan profesi. Oh iya benar. Iya Dia kan? sebuah prinsip Dia gitu ya. sebuah prinsip. Dia sebuah prinsip. Iya, kayak gua ada orang yang bilang gua aktivis, tapi Iya. kan gua Pekerjaannya komika dan juga software engineer. Benar, gitu. bukan profesi lo aktivis Iya, gitu kan. Ani-ani itu nggak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah profesi kalau menurut gua. Berarti full time ani-ani itu enggak ini Iya, ya. dia harus jadi mahasiswa kah atau Iya, jadi LC iya, kah iya, gitu iya loh. sih, iya sih. Iya. Yang profesinya adalah LC. Walaupun Ani-ani di adalah- saat jadi ani-ani mungkin libur dulu. Iya. cuti. Cuti. Iya sih, ani-ani itu bukan ini ya, bukan full time job ya sebenarnya. Kalau diceritanya ketemunya di mana? Ketemunya kayaknya organik aja, kayak entah di aplikasi apa di mana gue lupa juga iya, gitu. Oh, makanya dia nggak tahu. Makanya dia nggak tahu. Kayak Tindernya Indonesia apa sih itu? Dia nyebutin sebuah aplikasi. Iya ya, kayaknya Bumble atau apa gitu, lupa juga gue. Sorry banget nih untuk yang cerita ya, tapi dia ketemunya di tempat normal lah gitu. Iya. Tapi itu nggak normal lagi, Ja. Tinder gitu. Menurut ya gue sih ya, karena gue bukan, lu Gen Z atau apa sih? Gue milenial. Tapi bagi gue yang Gen X ya, ketemu di internet jodoh itu nggak normal sih kalau menurut gue gitu. Di saya juga. Iya. Soalnya kan kalau Oza mungkin udah milenial ujung kan. Iya. Iya. Ketemu jodoh itu walaupun ya gue kayak gimana lah, Iya, nggak terlalu iya, bukan iya, orang iya. baik, ya ketemunya di gereja. Oh, gitu. Atau di kampus. Nah itu buat kita lebih aneh kan. Iya. Kalau itu Ya karena lu Islam. ya makanya aneh. Ya, Ya, makanya kan aneh lu kan. bisa kan ketemu di pengajian. Bisa Nah, bisa sih. Bisa. Lu ketemu sama bini lu? Di acara kayak seminar gitu, di itu kan lebih normal lah. Iya sih. Tapi di zaman milenial kayak pas covid gitu, menurut gue sih udah nggak tabu lagi ya. Dan orang untuk ngaku kayak, lu kenal cewek dari mana? Bumble itu udah bukan Udah umum. aib lagi dalam tanda kutip. Karena bisa juga kan Bumble tuh ada orang yang memang mau cari Menggait. gitu. Misalnya gua nih udah married, main Tinder lagi buat apa kalau nggak cari
yang nggak bener gitu loh. Iya, ada juga sih pasti yang kayak gitu Karena ya kan memang dunia yang nggak bisa difilter gitu. Terus ada lagi nih yang terakhir nih, bejat banget lah pokoknya. Iya, itu orang-orang deep talk kacau-kacau sih. Udah berapa episode? Nah jadi tadinya deep talk ini tuh untuk ngerespon hater sebenarnya. Oh, begitu. IP awalnya gitu. Jadi ada head DM gue bales, terus kita tektokan, habis itu gue izin upload, terus kalau dia ngizinin gue jadiin konten. Nah, tapi lama-lama apa ini gue bikin deep talk asli ya. Iya. Nah dari yang telepon sampai ada yang bang gue mau ketemu langsung deh. Akhirnya dia dateng lah si orang ini, tapi nggak gue tunjukin mukanya gitu, suaranya doang. Oh, lo yang kayak bakso borak jadinya. Iya. Dikituin aja dia. Lo pakein apa kayak stick gitu. Bakso borak sih legend juga sih. Ya maksudnya dibikin gitu aja, Ja. Iya sih. Nggak cuma kita cuma kayak liatin kepalanya aja, belakangnya gimana gitu. Nanti izinnya gue mau tiru acara lu deep talk yang korban politik gitu. Iya, atau keresahan politik secara umum aja. Iya. Kan kalau di Anonymous mungkin lebih berani ngomongnya atau apa gitu kan. Nah, episode yang terakhir tuh bejat banget itu. Coba. Dia sama selingkuhannya. Enggak. Sama sepupunya. Sama sepupunya. Jadi emang agak Game of Thrones sih Bang nih, yang ini nih emang agak Game of Thrones nih. Ini kehidupan apa? Tahu nggak lu dulu di majalah Kartini tuh ada cerita oh mama oh papa. Iya, kayak begitu. Brutal itu yang terakhir. Brutal tuh. Karena kita pas syuting juga benar-benar kayak wah anjrit ini berat banget ya gitu. Sama sepupunya yang udah punya suami dan anak juga kalau nggak salah. Jadi dia udah selingkuhan plus ini sama. Jadi sepupunya dia itu cowok. Dia tuh yang curhat ke gue si cowoknya. Ya, dia sepupunya yang udah punya suami. Dan nggak hanya ya waktu itu kayak ada perasaan juga dan hubungan juga berlanjut gitu. Ya iyalah kalau udah buset. Iya. Buset. Ekstrim kan? Iya. Gue cuma baca judulnya. Gue nggak tega nerusin. Karena berat banget ya. Terlalu kelam anjir. Iya. Nah itu nanti kan Tapi gue penasaran gimana? Nah, maksudnya kelihatannya kan saya sama Ozan nih akan di Islam itu sebaik-baiknya kita akan masuk neraka dulu nih. Iya. Nah jadi nanti pas Oza lagi masuk neraka ada satu orang tuh. Saya yang cerita dulu tuh. saya sama sepupu. Oh ini orang kayak gitu. Karena masih masuk neraka tuh orang. Tidak mungkin dia. Soalnya kalau tobat mungkin Bung, kalau tobat. Kalau diterima. Iya, semoga diterima. Tapi itu nggak separah Game of Thrones lah. Kalau itu kan Lannister dengan Lannister benar-benar adik kakak. Iya, tapi kan masih kita mengadu real life dengan medieval fantasy bersama fakta Om. Kalau kita bandingin. Kalau di Batak itu justru boleh. Tapi kalau itu kan kalau tadi sepupunya belum punya suami, mungkin boleh itu. Iya. Karena itu pariban itu bisa jadi pariban. Lu tahu istilah pariban nggak? Apa tuh? Kalau lu laki-laki lah itu bere lu ibu lu marga apa? Misalnya ibu lu Batak juga. Nah, punya perempuan yang marganya sama itu pariban lu. Oh. Nah, Iya, soalnya jadi sepupu dari ibu. Itu itu boleh. masih Justru boleh. Bukan masih boleh, bahkan itu di-encourage untuk nikah. iya kayak Targaryen di Game of Thrones kan selalu kayak gitu untuk menjaga bloodline-nya pure katanya kan. Tetapi ya bukan juga yang karena udah punya pasangan lah. Iya, makanya pas gue tanya ke dia di ending-ending Deep Talk juga kayak menurut lu lebih menyesali begitu sama sepupu lu atau begitu sama yang udah punya suami? Dia tetap bilang kayak gue tetap lebih ke udah punya suaminya, itu yang bikin lebih gue merasa berdosa katanya. Gitu. Dan ternyata mungkin setelah diterusuri anak dari si sepupunya itu anaknya dia. Kayaknya enggak. Joffrey Baratheon. Enggak habis itu. Nah, makanya sampai sekarang gue belum upload lagi segmen Deep Talk karena selain gue belum syuting lagi kayak ini gimana ngelewatinnya lagi nih, standarnya udah segini udah kan tinggi ya? Cerita apa lagi gitu. Itu komennya gimana? Gue nggak baca komennya. Komennya sampai ada yang gue juga bang, itu ada juga. Itu bukan konten relate Bung, bukan yang sama lagi kayak gue, nggak ada kayak gitu. Nggak ada, satu pun nggak ada kayaknya. Iya. Semua sih ada yang menyemangati dia, ada yang ngejudge dia juga, ada yang gimana. Tapi ya nama cerita kayak gitu pasti ada yang ngejudge dan ini juga lah pasti. Juga ngedengerin cerita sambil merunyah. Iya. Ngehujat ya, lu ngehakiminnya mau lo. Tapi kalau balik ke soal Andi itu harus difasilitasi atau diatur, itu gua setuju karena sebenarnya kalau yang dilakukan oleh yang tadi itu melanggar hukum sebenarnya.
yang Itu bukan hanya masalah moral loh. iya, Dengan istri orang. itu bisa dilaporin kan. Artinya itu bukan hanya masalah moral, itu masalah hukum. Oh iya itu masalah ya Masalah benar hukum. benar. Ani-ani juga kalau misalnya Sama suami orang. suami orang itu masalah hukum. Iya, benar. Artinya kalau si istrinya menuntut itu jadi Dia kasus, bisa dipenjara gitu iya, kan. jadi kasus hukum. Gitu. Makanya kalau difasilitasi kan win-win bagi semuanya om. Ani-aninya senang liburan, anggota dewan yang korupsi berkurang, pemerintah dapat duit buat lunasin utang negara gitu kan. Kenapa nggak dilakukan gitu? Utang negara itu besar banget. Seenggaknya daripada nggak dia papain om, masih ada dikit. Lu harus ekspor berapa aneh-aneh. berapa ini ya Dan apa namanya? lu akan diserang sama SJW feminis. Bener. Lu mengobjektifikasi Oh, iya, wanita iya gitu. sih. Urusan hutangmu jangan diselesaikan dengan pasti begitu. Ada kayak begitu tuh. Iya benar sih. Sulit ya. Yang membingungkan tuh kok bisa akhirnya lu jadi punya segmen itu gitu loh. Deep Talk ini ya. Iya gitu loh tadi. Jadi cuman iseng-iseng aja awalnya. Iseng-iseng aja dan dari Deep Talk yang balasin head comment itu dan Nah, maksudnya jadi punya penggemar serius termasuk gua. Nanti coba deh aku dengerin kayak Gua tuh Coba. nunggu yang setelah selingkuh itu kayak selingkuh dengan apa? Sepupu. Ini mana lagi? Belum ada Malah lagi loh. ngonten di mobil nggak asik. berikan sepupu itu gitu. Mana lagi gitu loh. Yang dengan ibu tiri. Itu fantasi nanti nih kayak gitu. Ini kayaknya udah naranya. Gue gak mau niche ke sana om. Gue gak mau niche ke sana. Ini memang pembaca stensil tuh udah beda. Memang nih permintaannya. Jangan. Mungkin judulnya udah mulai aku dan ibu tiri. Udah mulai gak bener tuh. Harus mulai ada teman yang ngingetin gue tuh. Iya. udah Tapi kayak kalau gitu itu tuh. bisa bikin subscriber jadi nyusul Raditya Dika boleh. Belasan M ya. Belasan juta ya. Dengan cerita-cerita seperti itu ya. Aduh. Kan nih. Raditya Dika kan mulai sekarang ke apa? Dokter. Dokter financial gitu. Lu ke kehidupan begitu. Siapa dulu tuh apa? Jakarta Undercover Muammar MK. Muammar Ya? MK. Iya. Masih bikin begitu-begitu deh. Kayak Iya. begitu-begitu masih nggak sih? Ada nggak sih? Jakarta Undercover berapa tahu ya, gitu-gitu? Kalau yang lebih dulu lagi sebenarnya yang gini tuh Dokter Naik El Tobing. Oh iya, itu Sama- lebih lama lagi. sama Itu apa tuh dia itu? Dokter, dia sebenarnya seksolog gitu. Oke dokter Boyke gitu Kayak berarti kan. sebenarnya dia ininya Dokter Boyke lah. Oh. Duluan. Ya dulu kan kayak gitu hanya ada di majalah. Iya. Dulu tau gak, gue baca-baca yang Mama Papa itu sembunyi-sembunyi padahal tuh di majalah Kartini. Oh, berarti pasnya memang suka cerita begitu. Iya kan? Dulu kan jarang hiburan. Ke rumah tante yang ada Kartini, ya om. Oh papa. Tapi sebejat itu loh. Ya dari judul juga udah mama Oh, papa papa tuh ya. udah ini banget sih ya. Iya. Gua sampai inget tuh ada yang dia nonton, dulu kan zaman bokepnya masih video. Jadi ada sepupunya gitu. Sengaja dia tuh cewek nih yang cerita nih. Sengaja nyetel Begitu, video bokep. bokep. Dia lagi bertamu ke rumahnya gitu loh. Sengaja gitu. Untuk men-trigger aja, Men-trigger habis itu aja. jadi bejat gitu. Walah. Tapi setelah terjadi itu sampai gue tahu kata per kata kubanting kaset laknat itu. Asik. Aduh, bener-bener. Mungkin sange boleh, puitis tetap harus dong. aja, Tetap iya. harus. Kalau zaman dulu mah kan Iya, gitu. iya. Tetap harus kaset laknat itu. Kebanting kaset laknat. Iya. Banting kaset laknat itu tuh saya tuh dulu zaman saya nggak nyala Pak Sep. Kasetnya saya banting karena nggak nyala. Bukan karena Gara-gara dihajar sama sepupu ya. Iya. Tapi emang stensil atau bahkan bokep tuh selalu yang gitu ya, kayak tante atau kayak stepmother gitu fantasi. Omnya Bram. Kenapa semuanya namanya Om Bram dulu? Iya. Maksudnya nggak pernah ada bokep kayak suami istri merayakan Enif keempat gitu kan, nggak ada. Ya, karena menurut gua itu kembali lagi seperti dahulu gitu. nggak mungkin kalau bokep pertama lu itu nggak masalah. Tapi kan kayak narkoba porsinya harus Makin ditambah jadi, terus. makin jadi ya. Oke, iya kayak dari rokok sampai Iya, narkoba iya. keras Ya, yang tuh. kalau lu misalnya pertama kali nonton film begitu,
pasti. Aduh, Oke, bener tolong sih. nanti ditutut semua ya. Banyak banget nih gara-gara sepupu itu. Tapi Deep Talk belum ada atau udah ada yang syuting tapi belum diupload? Belum ada, emang gue belum syuting lagi Om. Akan sih deket-deket ini gue juga udah mulai Udah ngumpulin ada? beberapa caller Udah juga. ada yang lebih bejat ya? Enggak. Kalau nunggu lebih bejat nggak syuting kayaknya tuh standarnya terlalu tinggi itu orang itu. Itu kalau kita kalau ada yang top itu yang tadi sama saudara, terus abis itu minggu depannya ada yang lebih heboh lagi, terus minggu depannya ada yang lebih heboh lagi. Itu Caligula abis itu kita. Makanya gue juga nggak mau kegulung di Iya, jangan. semakin fakta ternis gue jadi kesana Iya, kan. jadi Sih, itu. gue semakin- berharap ada yang nanti di titik ternyata Gadunnya tuh politisi dan terkuak dari acara. Anjir, keren banget. Waduh, gawat. Mulai membela kebenaran gitu ya. Iya. Iya. Ada yang kalau gitu gimana ya? Terus ditanya kamu Gadunnya siapa? Itu tuh yang kalau di TV suka nunjuk-nunjuk. Wah, orang makin kayak wah ini kayak gitu. Yang kalau paling ngeri tuh ternyata Gadunnya aktivis. Waduh, runyam. Aduh. Bisa hancur tuh ya. Iya, tapi untuk yang mau deep talk nih nggak harus yang gitu-gitu ceritanya. Gue takutnya dari tadi kita ngobrol seakan-akan nih khusus harus Iya, kayak bener, ada Ini- sepupu atau apa. Ini enggak. bukan balapan, ini bukan balapan. Ini bukan lomba fakta-faktaan, Iya, iya. bukan. Jadi bukan. selain yang itu apa yang sama Apos tuh namanya apa? Nomaden. Nomaden, Iya. Deep Talk, terus yang di mobil tuh apa namanya? Yang di mobil podcast santai aja sama Lu katanya terinspirasi dari Adriano Colby. Iya, itu kayak tribute untuk PAM awal-awal lah gitu. Iya. Terus Iya. apa lagi tuh selain yang di mobil-mobil? Ada sebenarnya podcast kesel aja yang utama tayang tiap minggu, tapi beberapa minggu terakhir lagi sama gue belum syuting juga. Kesel aja tuh sendirian. Kesel aja sendirian, tapi scripted. Kalau yang tadi di mobil unscripted memang. Sama ada yang sama Oslo Ibrahim sama Kemal, OKOC. Oh, tapi Gitu. IP bareng itu ya. IP bareng dan kita rolling, kadang upload di Kemal, kadang di gue gitu. Terus lu juga sering bertamu ke Kemal kan ngomongin bola gitu kan. Iya, Tapi uh-uh. lu di situ positioningnya cuman tahu yang 2000 ke bawah. Betul. Mentok di angkatan Van Nistelrooy gue belum bola sebenarnya gitu. Van Persie masih tahu lah. Van Persie masih tahu, tapi udah taunya tahu media, bukan yang emang gue tonton di TV gitu loh. Jadi lu mau memang bukan penonton bola lah ya. Dulu aja, itu mentok di 2000-an awal lah ya, Itu kiper udah. MU Bartes gitu-gitu. Diceng-cenginnya di podcast Kemalnya gitu. OKOC gitu. Lu juga sering ke sana kan Om, ke Tapi Kemal kan? kalau ke Kemal gue selalu ngomong politik. politik, iya. Itu gue kalau di Kemal itu ngomongin politik tuh kayak gue ngajarin Kemal aja gitu. Oh ini nggak? Jadi kayak nasehat ya, kayak nasehat. Bagus ya. lah, pendidikan bagus, Pendidikan bagus lah, ilmu lah itu. Tapi si itu Kemal mah. kan memang gayanya. Oh iya. Dengan kacamata hitamnya nggak tahu matanya kemana. Gitu. Jadi dengan Kemal tuh memang sering berpartner lah ya. Sering berpartner sampai akhirnya terbentuk ini, kita bertiga sama Oslo ini tuh dari situ awalnya gue sering bertamu akhirnya ayo kita tetepin aja deh gitu. Gue nonton tuh terakhir yang bilang gimana kalau Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia. Piala Dunia. Di halftime show-nya bakal siapa Iya. gitu. Oslo yang bener sih, apa Nona dia bilang kan, dikasih kan gitu-gitu. Gue udah nggak relate tuh dengan artis-artisnya. Kalau gue ditanya Dedi Dores, Janganlah. Lehen. ya tapi kan di sana juga sebenarnya kayak siapa? Misalnya band baru lu siapa Om yang paling lu Mick tahu? Jagger juga kan masih relevan di sana. Bener ya? sih, Mick Iya. Jagger masih tour ya, maksudnya masih manggung juga. Gua sama gitu. seperti lu. Band terakhir gua tuh yang gua tahu lah Hindia, gua tahu Tulus. Ya, tapi tahu media kan, bukan yang gua memang dengerin lu- juga gitu loh. Iya. Oh, tahu. Mm-mm. Ceylon Seven kalau gua. Iya. Itu dah. Tapi halftime show slang polisi baik sih mantap. Polisi yang baik hati. itu dia kalau lu ya. Lu apa? yang bilang slang polisi baik kayaknya lu ada nyebut ya. Iya, lupa gue. Iya. Jadi Enggak, itu enggak. satu lagu itu aja, Bung ya, satu lagu itu. aja nggak usah. Polisi baik Nggak usah anthem World Cup-nya nggak ada. Iya. Slang polisi yang baik hati. Cuma nunjukin gini nih kalau berhenti narkoba nih gitu. Oh, ada pesannya, Iya. ya. Kalau berhenti narkoba lagu lu jadi jelek, terusin aja.
Tapi kan kalau di sana Iya. sebenarnya Mick Jagger juga masih relevan. Masih. Iya, Rolling Stones masih relevan banget. Guns N' Iya. Roses juga mau kesini lagi bahkan. Iya, Metallica waktu kesini sold out. Sold out, iya. Metallica juga masih tour, ya kan. Itu juga sama kan, orang-orang yang itu kan nggak ngalamin waktu Metallica bikin rilis album, taunya dari media, dari Spotify. Akhirnya, Iya oh, sih. ternyata Nggak lagunya- ngalamin Stadion Lebak Bulus kebakar. Iya, Iya. bener-bener. Iya sih, jadi masih bisa ya. Nah, sekarang balik nih, kalau lu tuh mandang politik tuh selalu dari POV lu atau apa? Kayak Pilpres kemarin lu kayak gua kan akhirnya terbuka nih dukung Anies, kalau lu enggak ya? Gue belum membuka sih dukung siapa, tapi yang jelas bukan yang menang lah yang gue pilih gitu, itu aja. Yang 16% itu ya. Enggak ada. No. Nah, ini gue mending bahas tadi sepupu tadi dong. Oh iya. Masa sih dari sekian banyak podcast di sini akhirnya gue buka gitu. Kayaknya agak random gitu. Nanti Bung. aja yang pas Pak Sam bikin yang anonim gitu aja. Nanti mungkin Oza bisa nelpon. Sebenarnya saya dukung Iya. waktu lu dukung ini. Tapi kalau di stand up off air kadang gue buka, Om. Kalau di acara-acara off air kayak aduh nih open mic nih 40 penonton ya udah lah gitu. Kalau Kalau orang kayak lu tuh masih dapet job corporate nggak sih? masih malah setelah terutama setelah nikah saya ambilin lagi job-job yang dalam tanda kutip jihad bahasa kita ya, Iya, job-job iya. nekat gitu. Yang artinya ketawa corporate lah apa. Iya, dan corporate gue lebih suka yang kadang tuh lebih enak yang internal sebenarnya Bung, yang kayak semua kenal, jadi gue tinggal nanya ini di sini siapa yang galak nih, cewek cantik siapa yang ada gosip, jadi lebih untuk 4 menit pertama tuh kita udah dapet respect, sisanya mereka udah denger kan. Yang susah tuh kayak semi outdoor lah yang gitu-gitu kan. Oh, yang kayak apa? Pensi gitu ya. Iya, waktu itu Tapi gue lihat sih sastra pensi dihajar juga tuh, lihat. dia itu seringan kayak nge-MC atau attendance gitu. Stand up juga sih mungkin, tapi gue belum tahu Wah, lagi ya. tapi kan itu pencapaian lu juga, nge-MC nikahannya Luna Maya. Iya betul, nge-MC YouTube-nya sebenarnya. Itu job kan? Itu job, Anjir, keren, iya. Itu juga sebuah ini juga sih Sebuah itu. pencapaian. Tapi lu Itu hitungannya jihad gak? Apa? Enggak ya? Hitungannya jihad gak? Itu enggak, sebenarnya itu kan enggak harus yang dar-der-dor banget kan. Oke. ya nge-MC lah. Nge-MC. Malah itu penontonnya juga ya enggak ini, maksudnya dia nonton nungguin memang momen Luna Maya nikahnya. Makanya lu dihujat juga, ini nggak penting banget sih MC-nya gitu ya, ada yang gitu ya. Dan dia ngeplangap longo kan gue pada waktu itu kan. Maksudnya kalau gue terlalu banyak bercanda juga takutnya Kan bintang utamanya bukan Iya. gua gitu. Kalau wedding kan memang bintang utamanya yang nikah lah. Iya, akhirnya mau nggak mau kan gue bahasnya tentang Luna Maya, tentang tempatnya lagi, tentang ini lagi. Nah mungkin gue dianggap pelangap longo pada waktu Sama itu. siapa sih lu? Sama istri gue. Dan dia mungkin karena dia Belum menjadi istri ya itu. Udah. Mungkin karena dia lebih sering MC jadi dia lebih ceplos-ceplos, gue cuma nyimak gini. Nah itulah yang bikin diserang pada akhirnya. Kenapa lu bilang setelah nikah ini lu ambil yang job-job jihad itu? Karena Job-job. butuh gitu. Karena mungkin ya, ya, pernikahan kan butuh uang lebih dibandingin single kan. Betul, Dulu saya single tinggal di rumah orang tua, makan tinggal nyendok segala macam. Jadi Ternyata real life itu berat. ternyata iya dulu kayak gue stand up cuma mau di acara stand up Indo atau opener teman aja atau acara MLI gitu. Kalau sekarang ayo deh di mana deh Ya, gitu. ternyata harga beras tuh lumayan. Ternyata ya. rent tuh lumayan gitu-gitu Jadi ya udah kan. ngerasain, aduh harga telur naik gitu. Lumayan lah, tapi belum sampai ke telur lah mungkin ya, masih kayak jangan sampai lah ya gitu. Maksudnya, semoga selamanya Tapi, enggak kalau harga telur naik gitu. Genteng bocor gitu. Enggak kan gue masih di apartemen jadi masih ada masih bisa Minta tolong, teknisi naik gitu. Kalau terus lu milenial muda cenderung Gen Z apa mau rencana child free atau gimana? belum ini aja belum memutuskan lah gitu untuk Karena itu beranak kalau di apa. lu sih nggak relate dengan Batak sih ya. Gue Iya. udah banyakin conversation tentang Batak nih tadinya. Mm-mm. Karena kalau di undangan Batak itu biasanya nasehatnya itu salah satunya itu gitu. Ah, Pakai lah. bahasa kalau halak Batak Iya. itu Apa, gitu. apa kayak langsung punya ya gitu Ya, apa gimana? jadi pakai bahasa Batak lah. Ya, kamu dipasu-pasu di Batak gitu-gitu. Maksudnya diberkatilah tuh rumah Berpantun tanggamu, gitu, Mas, ya, rumahmu diberkati oleh Tuhan. Jumpa dengan keturunan anak laki-laki dan anak perempuan katanya. Jumpa matahari dan bulan katanya. Bulan tuh anak perempuan, matahari itu anak laki-laki gitu. Itu sebenarnya udah nggak relevan. Siapa tahu pasangannya mau child free. Iya kurang relate untuk zaman sekarang Iya, tuh. gitu harusnya Iya. nggak bisa gitu dong. Itu kan menyimpulkan. Benar itu lu naruh asumsi bahwa dia Iya, pengen gitu dia ya. pengen. Iya. Tapi kalau memang undangan orang Batak tuh undangan orang tua sih.
bukan undangan pengantin. Iya, lebih tentang orang tuanya. 90% undangan orang Batak tuh yang undang orang tuanya. Iya, makanya. Betul. Agak Kalau lu kasihan enggak kan? loh. Kalau lu Enggak, itu acara kita udah gitu. Kita yang milih tamunya. Ya, ada juga mungkin temennya orang tua, tapi itu pun yang udah kita kenal juga apa Iya. gimana gitu. Kalau gua waktu nikah ya 90% yang datang gua nggak kenal. Jadi lu nyalamin orang tuh nggak tahu siapa Nggak kan? tahu siapa. Iya. Sama kita juga. Begitu juga gitu. ya. Terus tiba-tiba kalau orang Batak kan ngomong, ada yang komplain. Saya adalah om kamu, pakai bahasa Batak gitu. Iya. Dan kamu nggak pernah datang ke rumah saya. Udah. Ini bahasa sering gitu tuh. Lu kan emang nggak akrab kita om gimana sih? Iya. Gitu. Tapi saya juga baru tahu Anda di acara ini. Iya. Gitu. Tapi harus Dan om juga nggak pernah ke rumah saya loh technically gitu kan? Iya. Iya, tapi harus diayain itu. Ya, Oh iya pasti kita nggak mungkin kontra di tempat tapi yang begitu ya kan. Makanya kalau kawinan pengantin Batak itu ada malam pertama, enggak men. Malam pertama mah tidur. Capek ya soalnya ya. Kalau Iya lu sih. masih ya? Malam pertama kayaknya masih. Maksudnya masih punya tenaga ya? Ya udah agak capek juga sih karena itu kan seharian banget ya kan, dan gua ada kayak after party juga pada waktu itu. Jadi ya ini juga sih Modern sebenarnya. lah, modern. Modern begitu. Jadi kapan nih ngundang gua lagi nih di acara politik lu, Petrus? Makanya ini gue juga belum tahu planning gua sama Aji, tapi kita udah jadi sering udah ngobrol sama udah ngobrol, gue udah podcast juga sama dia, belum gua upload, dan kita jadi sering chattingan lagi, dan gue pengen juga sebenarnya ada bikin lagi sama dia, karena di antara gue bikin konten sama banyak orang tadi Sastra Apos, Kemal segala macem, yang bokap gue paling suka tuh ketika gue sama Aji, dia bilang Bagus tuh. iya papa paling suka kalau kamu sama Aji. Gue bilang loh itu aku paling gak suka pak, justru dibanding yang lain. Papa paling suka kalau kamu dengan Aji karena ada misi sosialnya. Iya makanya gue pengen bikin, tapi gue nggak pengen seini dulu lah gitu, nggak pengen se pancing up Petrus yang dulu gitu. Enggak, kalau menurut gue kumpulin aja dari berbagai, ini kayak yang kabinet bayangin yang gue bikin sama Rindra tuh kan sebenarnya ngumpulin dari berbagai latar belakang politik di situ. Ada Coki juga, Betul. ada David juga, Iya, ada iya, Tom iya, Lembong. iya. Tadinya ada Rocky Gerung yang sebenarnya bisa dibilang quote on quote sekarang lebih pro pemerintah, tapi diganti. Supaya tahu itu acara netral gitu niatnya gitu Iya, kan. gitu. Memang netral juga gitu. Emang mau disupport sama Anies? Anies nggak punya duit. Kita bener-bener jualan tiket ini. Anda sebagai orang dalam waktu itu. Iya, gitu loh. Jadi kalau dibilang ini acaranya anak abah, Gimana? Buat apa nge-brand dengan acara anak abah? Iya. Itu secara positioning aja udah nggak bener gitu. Itu aja di Twitter juga ada pro kontra juga kan Tom, yang Ya, iya, gara-gara ada aja gitu-gitu ya. Gara-gara ini nih Bang Semi nih tiap hari ngatain rezim tapi ngajak Coki juga, memberi panggung untuk Coki katanya gitu. Iya. Lupa kalau saya rezim juga. Warga tuh lupa kalau saya itu rezim. Satu itu, tapi gue bukan memberi panggung untuk Coki. Untuk Coki. Coki yang membantu gue. Tidak bisa dipungkiri penonton beliau banyak. Oh, iya. Crowd dia lebih banyak ya. Crowd dia lebih banyak ya. Ini terbalik lah. Harusnya yang crowdnya Coki yang marah, ngapain lu ngebantu si gendut gitu kan? Ngapain lu ikut oposisi gitu ya? Ngapain lu ikut oposisi? Padahal gue nggak oposisi. Iya, Oposisi nggak itu akan senang kalau Prabowo gagal. Gue tuh enggak loh. Gue di Oh posisi. gitu. Heeh. Gua di posisi kalau Prabowo berhasil, ya misalnya dolar jadi 15.000, MBG berhasil, IKN lanjut, hutang luar negeri nggak nambah, ya seneng lah. Lu cukup ini ya, maksudnya ya udah berarti lu bagus gitu. Ya, berarti lu boleh. fair ya. Gitu loh. Hanya menurut gua indikator itu nggak ada yang tercapai, itu aja. Iya, Makanya gue cerewet iya. terus gitu. Di Twitter ya, spesifik Twitter Iya, ya. gitu loh. Nah, ini satu lagi, dia dulu tuh juga lu tuh sebenarnya jarang di Twitter, tapi lu sering memancing keributan di Twitter. Iya, nah tapi karena jadi kan di Twitter tuh mainnya gitu kan. Misalnya kita ngecengin siapa nih rame nih. Ntar netizen ngebalesnya tuh ngorek-ngorek aib kita yang dulu untuk di bring up lagi gitu. Males jadi gue. Bahkan ada seorang random yang sampai lu bikinin konten di YouTube atau di yang apa yang overthinkingnya lu tuh. Ada tuh overthinking. Overthinking. Overthinking tuh apa? Kalau overthinking itu IP untuk konten pendek aja misalnya, untuk TikTok, untuk Reels gitu ya Itu kan. bisa work juga ya? Ada produk yang masuk gitu. Itu bisa banget. Enggak, Dan maksudnya pernah dapat. pernah overthinking, lip service. Karena kan itu kan bisa jadi premis masalah apa, solusinya adalah si Tahu nggak, produk Rin? ini. Overthinking itu kadang cuma ngomong
kenapa harus ada huruf Y? Gitu. Huruf Y itu nggak penting banget anjing. Tapi Tapi itu, dikupas. itu butuh nuance lagi, butuh Iya. skill juga. Iya. Itu lu ngedit sendiri atau Kalau editor gue udah ada sekarang, tapi kalau dulu sendiri. Tapi kalau dan belum kayak zaman AI lagi lu bikin ya? Kan? belum, sekarang sih udah pakai AI ya. Sebenarnya gue happy kalau yang memang teori yang kayak Katy Perry Alien kan gue pernah bikin juga kan. Nah itu gue targetnya tuh dari awal penonton kayak apaan sih? Tapi kalau lu tonton sampai habis tuh biarpun mungkin kecil tapi ada mungkinnya mau nggak mau gitu. Dan gue pakai data nih, fakta ya nih. Dia tanggal segini pada begini. Dia pernah ngomongin soal debat capres yang pasangan 01, 02, 03 tapi ternyata sebenarnya itu ngomongin K-pop. JKT. Yang satu cuman bisa ini, yang satu. Karena kebetulan ketika dia baca pres memang JKT lagi milih kapten baru juga, pas banget momentumnya gitu. Itu ada voting juga ya kan ya kalau JKT ya. Ada dan itu Kan yang beli CD-CD itu brutal, kan. Bung, Iya, brutal. Jadi ada yang kayak nyumbang gede hanya supaya ininya kepilih gitu-gitu. Iya. Jadi pas Oke, banget. acara tadi malam tuh gak gini. Akhirnya aja ngomongin JKT. Itu gue salah satu yang gue puas itu. Gue senang tuh bisa belokin ke JKT48 tuh pada waktu itu. itu viral juga tuh makanya gue. Iya, rame itu. Gue tuh orang yang usianya udah 50 tahun ke atas, 50 gue. Tapi konten lu masih gue tonton tai kan. Kayak gitu. Ini apaan sih kok gue jadi terjebak nonton begini ya? Kayak wormhole internet gitu ya, kayak wormhole gitu. Temen gue aja, temen gue, anak gue, waktu yang kita show Petrus, bapak sama siapa aja di sana, si ini, Oza Rangkuti. Lah, itu kan genset gitu. Bapak masa kolaborasi sama yang gitu? Ya gimana yang undang begini gue? Ya itu mungkin penonton Stay Hitam juga suka kaget ngelihat di Dead Squad kan ini bukannya yang di Andre and the Backbone kemarin ya, gitu ibaratnya. Iya kan? Tapi Gitu. gue sih sangat menantikan Petrus itu kembali. Iya, kapan-kapan kita bikin TikTok bareng juga Om Sam, apa gitu kan kita cari jalan tengahnya. Nah itu gue nih. nggak main sih TikTok ya. Iya. Coba deh, gue ada akun TikTok. Mungkin kita harus coba Pak Sam, kita sama-sama belajar. Saya juga Iya. nggak ngerti TikTok itu. Tapi kalau TikTok itu gue tuh justru gue suka playing God di situ. Di TikTok. Di TikTok gue beli koin yang banyak. Serius. Playing God. Terus lihat yang nih langsung gue kasih yang topi yang pakai kumis itu. Itu kan paling mahal ya. Mahal. Orang baik. Not Slim Boy, orang baik. Ada ini ya, ada kepuasan. Ada Itu berapa kepuasan. sih kumis itu berapa sih kalau itu? Paling mahal apa oke itu? Pokoknya 500 koin atau berapa itu? Iya. Terus Salah tuh saya ya. Saya waktu itu pernah nyoba live gitu. Oke, kasih stiker ini aja apa namanya? Nanti ngomong hidup Jokowi. Kasih mawar banyak banget gitu. Nggak mau. Enggak sampai enggak selesai anjir. Hidup Jokowi. Mentang-mentang yang saya dukung tim mawar ada ngasih mawar terus. Terus pernah juga di depan karyawan gue lagi workshop lah. Pokoknya kerjanya bener-bener lagi di ruang rapat. Gue nggak di ruangan gue, di ruangan bareng-bareng sama programmer gue. Gitu. Gue buka TikTok. Oke. Terus ada satu programmer gue namanya Suhel. Suhel. Terus gue kasih lah di TikTok itu yang kumis itu. Oh. Terus gua ketik bilang Suhel ganteng gitu. Terus satu kantor ketawa tuh. Suhel ganteng. Dikerjain bos. Satu kantor ketawa. Ada kebahagiaan Iya. ini. Oh gitu. Lu suka juga ngamen-ngamen koin gitu? Enggak, gue live tuh jarang, gue upload aja. Oh, Lebih ke upload ya? upload aja gue. Tapi gitu. kalau gua lihat tuh sekarang ada kayaknya yang memang cari makannya dari situ ya. Iya, live sebenarnya lumayan ini sih. Si Pinkan Mambo aja pernah dapat 20 juta kan sehari. Iya, dari dia nyanyi itu kan ya, Pinkan Mambo ya. Yang di tengah jalan. Iya. Kalau Kan nggak dia salah. buka itu juga. Buka koin juga. Koin juga. Itu kan mungkin mirip-mirip Saweria gitu kan ininya Iya. konsepnya sebetulnya. Lo kalau Saweria gitu enggak ya? Enggak juga. Belum sih, belum pernah gue coba ya. Belum pernah gue coba sih. Iya, tapi punya kesan jadi kayak kita ngemis nggak sih? Tapi kayak udah nggak gitu Om Sam sekarang. Maksudnya orang juga udah ngerti mungkin kayak ya udah gue nonton. Karena
beberapa mungkin sebenarnya pengen support juga tapi nggak Nggak tahu caranya nggak gitu tahu ya. caranya, mungkin iya. kayak gitu kan. Lo kalau membership ada? Membership belum juga karena gue belum tahu. Lu belum semua. Gak butuh duit lo ya? Butuh. Tadi kan jihad gue ambilin. Iya. Masa nggak butuh duit kan? Iya, gue belum tahu apa yang gue sajiin ya di Iya, karena membership gini ya. yang gue tahu dulu lu di manage MLI, sekarang kan MLI-nya udah bubar lah ya. Ya, Udah, dinasti lu- sekarang kan. Lu pindah ke dinasti nggak? Enggak, gue udah Sendiri? Sebelum mereka jadi dinasti pun gue juga udah cabut juga sebenarnya. Nah, terus si Farhan itu temennya Aji bilang yang waktu Petrus itu Oja nggak pakai red corporate tuh di situ. Mm-mm. Jadi bahkan kalau sebenarnya kita dihitung nyewa geraha budaya ya, Mm-mm. itu nggak cukup duitnya. Iya, dan gue pada waktu itu memang kalau untuk Petrus itu memang kalau nggak salah boleh sama MLI untuk nggak pakai red karena gue udah duluan sama Petrus sebelum gue sama Iya, mereka. gitu. Jadi mereka suruh bikin list, gue tulis lah kayak Petrus Ketawa Club apa Itu gitu-gitu. lu nggak pakai red dan Itu yang buat artinya kan diizinkan sebenarnya sama MLI. lu senang dengan barangnya ya sampai Seneng banget gua lu Petrus tuh. lu nggak pakai red pun oke gitu. Iya, Nah, terus tiba-tiba ditinggal Aji udah itu 3 tahun yang lalu ya. Makanya kayaknya Adain lagi lah, adain lagi. Iya, adain lagi lah Petrus ya Om Sam. ya. Atau kalau misalnya ada kabinet bayangin 2, lu jadi salah satu performernya. Nah itu atau Bisa. kita nge-MC atau apa gitu Jangan kan nge-MC lah, jangan nge-MC ya perform berdua maji gitu atau sendiri-sendiri Iya, stand up. misalnya lu Iya. stand up politik masih oke kan? Masih oke banget gue. Karena di stand up fest juga kan lu satu bed sama itu gua. salah satu flex gue juga tuh Bang Ajis menyatukan gue dengan kalian berdua sama Bang Adri sama Bang Abe kan. Jadi gue ada kebanggaan. Oh nih berarti gue masih dark nih di mata di mata Bang Ajis nih, gue masih dark nih gitu. Kebanggaan juga itu Om Sam gue. Ya itu memang yang dark ya itu ya. Kayaknya karena kan ya kita berlima gitu dan materi kita pada waktu itu ya begitu-begitu semua kan. Iya, Kurang iya. lebih membahas di situ-situ gitu. Seneng banget nih Oja bisa kesini. Yo, Kita berharap kolaborasinya bukan hanya berhenti di sini. Iya, gue juga Nanti- ntar mau ngundang lo Om Sam ke YouTube gue karena Bung Rin udah waktu Iya, itu. ke Deep Talk gua. Ya itu tadi. gua tuh nggak takut sama pemerintah. Heeh. Takutnya sama orang rumah gua. Beneran gua Bagus ngomong. itu, takutnya sama orang yang tepat. Iya. Makanya kalau dibilang lu sama pemerintah sama rezim berani sama istri takut, loh itu justru orang yang bagus itu Bener. begitu. Itu yang Benar, itu benar. orang baik tuh Itu begitu. orang baik gitu. Iya, betul. Suami-suami yang bertanggung jawab Iya, gitu. pemerintah harus dilawan, istri harus. Oke. Kalau ini sebelum upload tuh gua konsultasi, yang ini boleh nggak? Yang ini boleh nggak? Yang ini boleh nggak? Ah, iya. Tapi- Bagus itu. Tapi iya, itu iya. jokes kan katanya. Jokes. Iya. Kenyataannya gitu nggak? Jokes. Di saat yang lain gue bilang jokes itu harus dekat dengan diri kita. Tapi beda video sama yang ini ya, supaya nggak bisa disambungin gitu ya. Oke, makasih oke. Oja. Thank you, sama-sama. Terima kasih Sam, banyak, kesini. terima kasih banyak. Nanti kita menyenangkan. berkolab lagi Iya, ya. jalan terus Iya. kesel aja. Amin. Gue paling suka yang deep talk Deep itu. talk, ya. Ya, di-upload lagi lah. Iya, boleh beneran tuh kalau ada supply gadun yang bersedia untuk membuka aibnya kan. Enggak gini, setelah nonton di top tuh gue agak terhibur bahwa Iya. ternyata gue nggak bejat-bejat amat. Gitu sih lebih ke Oh, ada bersyukurnya ya. bersyukurnya. Ada sensasi bersyukurnya Iya, ya. itu jadi itu lah. Tapi jangan sampai anak gue ada di situ. Jangan dong. Jangan, Iya. gitu. Maka kalau lu mau supply gadun juga gadun yang udah, Ya udah move tobat. on aja Om, jangan yang masih aktif ya kan. Iya. Yang masih aktif nanti dia nyari, woi balikin duit gue. Nongol ke kamera gini ya. Ini anonimus aja Om, tenang Om. Tenang. Oke, terima Thank you, kasih Om Sam, Oja Bung Rin. ya. Terima kasih ya, Ya, terima sampai kasih, ketemu Bung lagi Oja. di Talk of Five berikutnya. Bye.